rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik dari nikmat sehat wal afiat tanpa cacat hingga nikmat iman wal Islam yang masih melekat sehingga terhindar dari godaan syaitan yang terlaknat. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa hidup tenang tanpa perang, bisa hidup rukun tanpa pentungan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta hadirin wal hadirat yang saya cintai, baik yang ikhwan maupun yang akhwat semua tanpa terkecuali. Meskipun kalian semua tidak merasa saya cintai, tidaklah mengapa, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita semua untuk saling mencintai, sama seperti aku yang selalu mencintai dirimu. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak adanya kursi, bukan juga untuk mencalonkan diri menjadi bupati, apalagi mencari calon suami. Akan tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah telah saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu patah kata. Maka izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Pemuda sebagai Tiang Negara. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pemuda adalah tonggak masa depan. Artinya bahwasannya masa depan ada di tangan para pemuda saat ini. Baik buruknya masa depan dimulai dari otak dan aksi. Kita semua amat mengingat dalam catatan sejarah bahwa dulu pemuda dan pemudi dapat membuat Islam berjaya. Pemuda juga merupakan mesin utama dalam memerdekakan NKRI. Usaha dan kegigihan para pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia telah memberikan coretan emas. Itulah yang seharusnya dicontohkan oleh para pemuda masa kini. Apalagi kita sebagai pemuda kota Karawang yang terkenal sebagai kota pangkal perjuangan, kita harus bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada di kota tercinta ini. Karena dengan hal itulah kita bisa terus menjaga dan mengharumkan nama kota Karawang. Pemuda adalah harapan bangsa. Nasib negara ini ada di tangan kita milenial penerus bangsa. Bagaimana keadaan bangsa dan negara pada masa yang akan datang, itu dapat dilihat dari bagaimana perilaku pemuda masa sekarang. Masa muda adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki yang masih bisa berjalan dengan cepat, wajah tampan atau cantik yang memikat. Maka dari itu sudah semestinya kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat. Berbicara tentang pemuda yang kuat, sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Allah menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikan kamu setelah kuat itu kembali lemah dan berubah. Dan Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia maha mengetahui, maha kuasa. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya masa muda adalah masa yang penuh kekuatan. Setelah dalam keadaan lemah, kembali lagi pada masa yang lemah. Maka dari itu, manfaatkanlah masa mudamu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi pemuda jangan cuma rebahan, pemuda adalah agen perubahan. Jadi pemuda jangan gedein gengsi, tapi seharusnya banyakin aksi. Jadi pemuda jangan hanya mengandalkan uang orang tua untuk berfoya-foya, akan tetapi buatlah karya.
Kita sebagai pemuda seharusnya mempunyai semangat nasionalisme dan patriotisme sebagaimana semangat para pemuda zaman dulu saat masa penjajahan. Berbekal 3 ikrar utama, pemuda dan pemudi yang berkisah tentang bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan untuk membangun bangsa dan mengentaskan negeri ini dari penjajahan. Kita semua berada di sini untuk menjiwai dan meneruskan semangat yang dikobarkan 1 abad yang lalu. Kita harus menjadi pemuda. Kita harus bisa menjadi pemuda yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Sebagai contohnya, dengan giat dan semangat dalam belajar, tidak melupakan sejarah dan mencintai setiap budaya dan tradisi di negara ini. Pemuda yang berada di negara Indonesia ini sebanyak 84,4 juta jiwa. Pemuda dan pemudi inilah yang diharapkan bisa menjadi generasi emas Indonesia. Menjadi pemuda yang unggul dan berdaya saing. Kita harus giat dalam belajar, memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Karena kejayaan dan kegemilangan negara ini ada di tangan kita. Kita harus bisa menjadi pemuda yang cerdas, yang produktif dan inovatif. Damai dalam berinteraksi dan berkarakter yang kuat. Sehat menyehatkan dan berperadaban tinggi. Agar bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dari pidato yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemuda adalah tiang negara. Nasib negara ini ditentukan oleh kita, para pemuda penerus bangsa. Syubbanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kemajuan, kejayaan, kesejahteraan dan kegemilangan negara ini ditentukan oleh kita. Bung Karno pernah berkata seperti ini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sudah sangat jelas bahwasannya peran pemuda sangatlah penting dalam kejayaan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.